Selamat datang sahabat ruang sunyi Aquarius. Ada sesuatu yang selama ini tertahan di dalam diam-diam hatimu. Dan malam ini atau pagi ini energi mulai bergerak membukanya tanpa permisi. Sesuatu yang besar memang akan terjadi, bukan dengan suara keras, melainkan seperti air yang merembes perlahan lalu tiba-tiba membentuk sungai baru. Energi yang akan kita baca bersama berasal dari ruang paling dalam antara aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa. Sebuah aliran yang tidak bisa kamu lihat tapi pasti kamu rasakan. Ingatlah bahwa ini adalah pembacaan umum. Tidak semua kalimat akan terasa persis seperti hidupmu. Ambil yang menghangatkan dadamu dan lepaskan yang tidak bergetar. Sekarang, tarik napas pelan, biarkan pundakmu turun, dan izinkan aku menggandeng kesadaranmu masuk ke ruang sunyi ini. Tidak ada yang perlu kamu buktikan di sini. Tidak ada kecemasan yang harus kamu bawa. Hanya kamu dan getaran kartu yang sudah lama menunggumu. Rasakan bagaimana detak jantungmu mulai menyelaraskan diri dengan irama yang lebih lembut, seperti ombak yang tahu kapan harus datang dan kapan harus mundur. Dan sekarang kita masuk ke pesan yang telah menantimu sejak kartu-kartu ini diam-diam tersusun. Kartu pertama, Asmara, Five of Cups. Kartu Five of Cups dalam makna umumnya sering menggambarkan rasa kehilangan, penyesalan, atau fokus pada apa yang telah pecah dan tumpah, sehingga melupakan dua cangkir yang masih berdiri tegak di belakang. Namun bagi kamu, Aquarius yang dikenal idealis namun kerap menyembunyikan luka di balik sikap dingin yang rasional, kartu ini justru membawa pesan pembalikan energi yang menarik. Dorongan halus dari orang terdekat, mungkin sahabat, keluarga, atau bahkan seseorang yang diam-diam memperhatikanmu, kini mulai membuka hati yang sempat kamu kunci rapat. Setelah melewati fase emosional yang cukup dalam, mungkin karena pengkhianatan, kekecewaan, atau hubungan yang berakhir tanpa penjelasan jelas, kamu perlahan menyadari bahwa tidak semua pintu tertutup. Ada peluang nyata untuk membangun koneksi yang lebih sehat dan stabil, berbeda dari pola hubunganmu sebelumnya yang kerap berjarak atau terlalu bebas tanpa komitmen. Sosok yang hadir atau mendukungmu ini tidak memaksamu berbicara banyak. Mereka cukup berada di sisi, memberi ruang, dan dengan tenang menunjukkan bahwa kamu tidak sendiri. Nasihat dari kartu ini untukmu Aquarius adalah jangan terjebak dalam kebiasaanmu yang suka menganalisis perasaan sampai kehilangan momen. Kamu cenderung ingin memahami segala sesuatu secara logis, tapi cinta tidak selalu butuh penjelasan. Hubungan yang lebih baik bisa mulai terbentuk asalkan kamu bersedia membuka diri tanpa terburu-buru proud, seperti air yang mengalir mengikuti lekuk sungai tanpa memaksakan arah. Jangan bandingkan masa lalu dengan kemungkinan yang baru. Biarkan setiap pertemuan berjalan dengan kenyamanannya sendiri. Peringatan lembutnya, jangan melompat ke kesimpulan bahwa orang yang baik ini akan sama seperti yang dulu. Beri waktu untuk saling mengenal dan biarkan hatimu yang memutuskan kapan siap melangkah lebih jauh. Dari sini, mari kita lihat bagaimana energi kariermu bergerak. Kartu kedua, karir. Queen of Pentacles. Kartu Queen of Pentacles adalah kartu sosok yang praktis, mandiri, dan sangat mampu mengatur sumber daya dengan bijaksana, seperti seorang ibu yang sekaligus pengusaha sukses. Namun ketika kartu ini muncul untuk bidang kariermu, Aquarius, maknanya bergeser menjadi sebuah peringatan sekaligus peluang. Ada sesuatu yang mendadak, tidak terduga, dan menuntut respons cepat dari sisi paling duniawi dalam dirimu. Kamu yang biasanya suka merencanakan masa depan dengan konsep-konsep besar dan idealis, tiba-tiba dihadapkan pada tawaran kerja, proyek baru, atau peluang usaha yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam peta jalanmu. Energi yang terlihat jelas menunjukkan bahwa kesempatan ini tidak akan menunggu lama. Ia seperti tamu yang hanya singgah sebentar lalu pergi jika pintu tidak segera dibuka. Inilah saatnya sisi Queen of Pentacles dalam dirimu diaktifkan. Kemampuan mengurus hal-hal konkret, menghitung risiko secara cepat, dan memutuskan berdasarkan kebutuhan praktis, bukan hanya visi jangka panjang. Nasihat untukmu, Aquarius, jangan biarkan kebiasaanmu terlalu lama membuatmu kehilangan momen. Kamu terkenal sebagai pemikir orisinal, tapi di sini yang dibutuhkan bukanlah konsep brilian, melainkan keberanian mengambil keputusan dalam hitungan jam, bukan minggu. Jika kamu mampu membaca situasi dengan tepat, misalnya dengan memeriksa kredibilitas tawaran, keuntungan jangka pendek yang mendukung stabilitas, serta kesesuaiannya dengan kemampuanmu saat ini, maka potensi perkembangan kariermu bisa meningkat secara signifikan dalam waktu singkat.
Peringatan dari kartu ini, jangan menolak hanya karena peluang terlihat tidak biasa atau tidak sesuai rencana awalmu. Terkadang, semesta tahu jalur mana yang lebih cepat membawamu ke tempat yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Kini, mari kita tengok bagaimana keuanganmu merespons energi yang sama cepatnya ini. Kartu ketiga, keuangan Ace of Swords. Kartu Ace of Swords secara umum melambangkan kejelasan, terobosan intelektual, dan kekuatan kebenaran yang tajam bagaikan pedang baru. Dalam konteks keuangan untukmu, Aquarius, kartu ini membawa energi yang sangat kuat dan cepat. Tidak seperti arus rezeki biasa yang datang perlahan, melainkan seperti kilatan cahaya yang membelah langit gelap. Artinya ada pintu rezeki yang hanya terbuka dalam waktu singkat, dan kamu harus menggunakan ketajaman mentalmu untuk menangkapnya. Timeline yang terlihat cukup jelas dari energi kartu ini menunjukkan bahwa peluang mulai muncul sekitar tanggal 1 Mei, mencapai puncaknya di tanggal 2 Mei dan perlahan hilang di tanggal 3 Mei. Ini bukan soal kerja keras atau strategi panjang, melainkan soal kepekaan dan tindakan cepat di momen yang langka. Angka-angka seperti 10, 20, dan 30 juga terlihat membawa resonansi positif bagimu. Mungkin sebagai nominal, tanggal, kode transaksi, atau jumlah unit yang muncul secara tiba-tiba di sekitarmu. Nasihat utmu Aquarius adalah percayalah pada insting intelektualmu yang tajam. Kamu adalah zodiak yang otaknya bekerja seperti komputer analitis, dan Ace of Swords sedang mengaktifkan mode itu pada level tertinggi. Jika ada tawaran investasi, peluang cashback, proyek lepas dengan bayaran kilat, atau bahkan keputusan sesuatu yang tidak terpakai, jangan tunda. Tapi ingat, ketajaman pedang juga bisa melukai jika terburu-buru tanpa arah. Pastikan kamu tidak mengabaikan detail kecil hanya karena tergoda oleh kecepatan. Peringatan ringannya, jangan terjebak dalam skema cepat kaya yang tidak jelas sumbernya. Ace of Swords adalah tentang kebenaran yang jernih, bukan tipuan yang berkilau. Gunakan logamamu, Aquarius. Kartu keempat, peruntungan Two of Wands. Kartu Two of Wands dalam makna umumnya adalah kartu perencanaan, penguasaan wilayah, dan keputusan untuk melangkah keluar dari zona nyaman menuju petualangan yang lebih luas. Untukmu, Aquarius, kartu ini menegaskan bahwa peruntunganmu sedang berada dalam fase peningkatan yang menggembirakan. Tetapi dengan satu syarat utama, kamu harus mampu bergerak fleksibel dan tidak terpaku pada satu cara. Energi yang mengalir menunjukkan bahwa usaha-usaha yang selama ini kamu lakukan, yang mungkin terasa seperti berjalan di tempat atau bahkan sia-sia, kini mulai menemukan jalannya sendiri. Meskipun kadang melalui cara yang tidak kamu duga sama sekali. Ada kesan bahwa semesta sedang memberi ujian cepat untuk melihat seberapa siap kamu memanfaatkan peluang yang datang beruntun dalam waktu dekat. Kamu yang biasanya ingin semuanya jelas sejak awal, sekarang diminta untuk percaya pada proses yang belum selesai. Two of Wands mengingatkanmu bahwa dunia itu luas dan rencana terbaik sekalipun bisa berubah di tengah jalan. Nasihat untukmu, Aquarius, jangan takut untuk terlihat tidak konsisten jika itu demi pergerakan maju. Sifatmu yang independen dan visioner justru adalah aset di sini. Kamu tidak perlu izin siapapun untuk mencoba hal baru. Jika kamu berani mencoba, mengikuti peluang karier yang tiba-tiba, mengambil keputusan finansial cepat, atau membuka hati di asmara dan tidak takut gagal, maka hasilnya bisa jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Peringatan dari kartu ini, jangan terjebak dalam analisis berlebihan sampai kamu kehilangan dua pilihan yang sama-sama menjanjikan. Kadang memilih satu dan segera bertindak lebih baik daripada menunggu pilihan sempurna yang tidak pernah datang. Kartu kelima, kesehatan, Queen of Cups. Kartu Queen of Cups adalah kartu intuisi, empati, dan aliran emosi yang dalam, seperti seorang perawat atau dukun yang merawat dengan kelembutan tanpa batas. Di sisi kesehatan untukmu, Aquarius, kartu ini hadir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan halus yang penuh kasih. Jangan memaksakan diri di tengah momentum yang serba cepat ini. Kamu yang biasanya sangat terhubung dengan gagasan dan masa depan, kadang lupa bahwa tubuhmu bekerja dalam ritme yang tidak bisa dipercepat hanya karena semangat tinggi. Dalam pembacaan ini, terlihat jelas bahwa antusiasmemu menyambut peluang-peluang baru, dari asmara, karier, keuangan, hingga peruntungan, bisa menjadi pedang bermata dua. Energi yang luar biasa memang baik, tetapi jika tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup, justru bisa menguras energi cadanganmu secara diam-diam.
Ada potensi kelelahan karena terburu-buru mengejar semuanya sekaligus, apalagi kamu tipe yang sulit mengatakan tidak pada tantangan menarik. Nasihat untukmu, Aquarius, adalah dengarkan sinyal dari tubuhmu sebelum sinyal itu berubah menjadi keluhan fisik yang nyata. Queen of Cups mengajakmu merawat diri seperti kamu merawat orang lain, dengan kelembutan, kesabaran, tanpa syarat. Jaga ritme tidur, jangan tinggalkan makan hanya karena sibuk dengan proyek baru, dan beri ruang untuk hening, karena di sanalah intuisimu paling jernih. Menjaga kondisi tetap stabil bukan berarti lambat. Justru dengan tubuh yang sehat, kamu bisa memanfaatkan setiap peluang dengan lebih maksimal. Peringatan lembut dari kartu ini, jangan menganggap istirahat sebagai kemunduran. Bagi Aquarius yang suka melompat ke ide berikutnya, belajar berhenti sejenak adalah bentuk keberanian yang berbeda. Dan setelah menyusuri pesan dari Five of Cups yang membuka luka lama sekaligus harapan baru di asmara, Queen of Pentacles yang membawakan peluang mendadak dalam kariermu, Ace of Swords yang memampatkan waktu rezeki hanya dalam 3 hari di sisi keuangan, Two of Wands yang menguji keberanianmu dalam perubahan hidup, serta Queen of Cups yang berbisik lembut agar tubuhmu tidak terlewat dalam derap langkah. Saya undang kamu untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan mengucap syukur pada dirimu sendiri yang telah hadir di ruang sunyi malam ini. Jika getaran dari kelima kartu ini masih terasa hangat di dadamu, biarkan ia menjadi lentera kecil untuk beberapa hari ke depan. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama dalam hening berikutnya, jangan ragu untuk bergabung lagi di ruang sunyi dengan menekan tombol berlangganan agar pesan-pesan berikutnya tidak tiba tanpa kamu sadari. Sampai kartu-kartu berbicara lagi, jagalah ruang dalam dirimu, karena di sanalah semua jawaban sebenarnya bersemayam.